Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Tiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jid Surujidin Faldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Aransyah. Perkenalkan, nama saya Restu Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Johan Malahri Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri. Lambing air bersih pada gedung bertujuan untuk menyediakan kebutuhan air bersih seperti cuci, mandi, dan kebutuhan dapur. 1. Sistem penyediaan air bersih dikelompokkan atas sistem sambungan langsung, sistem tangki atap, sistem tangki tekan, dan sistem tanpa tangki. Sistem sambungan langsung. Pipa air bersih disambung langsung dengan pipa utama penyedia air bersih atau PAM. Sistem ini memiliki dua cara penempatan katup penutup, yaitu ditempatkan di atas persil dan ditempatkan di bawah jalan, seperti pada gambar. Sistem ini biasanya digunakan untuk perumahan dan gedung-gedung yang kecil dan bertingkat rendah. B. Sistem tangki atap. Air ditampung dalam tangki bawah, kemudian dipompa ke tangki atas. Dari tangki ini air didistribusikan ke seluruh bangunan. Pertimbangan penggunaan sistem tangki atap. Pertama, perubahan tekanan yang terjadi pada alat pelambing hampir tidak berarti. Kedua, sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atap bekerja secara otomatis. Dan yang ketiga, perawatan yang sangat sederhana. C. Sistem tangki tekan. Air yang telah ditampung dalam tangki bawah dipompa dalam suatu tangki tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur suatu detektor tekanan yang menutup atau membuka saklar motor listrik penggerak pompa. Pompa berhenti bekerja kalau tekanan tangki telah mencapai batas minimum yang ditetapkan. Sistem tangki tekan ini dianggap sebagai suatu sistem pengaturan otomatis pompa penyediaan air saja, dan bukan sebagai sistem penyimpanan air seperti tangki atap. Karena jumlah air yang efektif tersimpan dalam tangki tekan relatif sedikit, maka pompa akan sering bekerja sehingga mengakibatkan keausan pada saklar. Sistem tanpa tangki. Penyediaan air bersih tidak menggunakan tangki apapun. Air dipompa langsung ke sistem distribusi bangunan, dan pompa langsung menghisap dari pompa utama. Keuntungan sistem tanpa tangki ini ialah: pertama, mengurangi pencemaran air minum; kedua, mengurangi karat; ketiga, mengurangi beban struktur. Kualitas dan kuantitas air bersih. Persyaratan air bersih antara lain sebagai berikut. Hanya air yang memenuhi persyaratan air minum sesuai peraturan yang berlaku yang boleh dialirkan ke alat plumbing dan perlengkapan plumbing yang digunakan untuk keperluan rumah tangga sejenis lainnya. Air bersih yang tidak memenuhi persyaratan air minum hanya dibatasi untuk kloset, urinal, dan alat plumbing serta perlengkapan lainnya. Yang tidak memenuhi persyaratan air minum harus diberi tanda dengan jelas bahwa air tersebut membahayakan kesehatan. Akan menjelaskan tentang pemeliharaan saluran air bersih. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap saluran air bersih diantaranya sebagai berikut. 1. Pemeriksaan dan pemeliharaan pipa. A. Pemeriksaan terhadap kebocoran, karat, dan sebagainya. Pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya kebocoran perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kebocoran biasanya diakibatkan pada bahan dan pengerjaannya, atau juga terjadi akibat kesalahan dan kurang baiknya pemasangan pipa. Akibat gempa atau turunnya tanah tempat pipa tertanam. Penyebab lainnya ialah karat yang diakibatkan lingkungan yang korosif atau lapisan penahan karat yang sudah terkelupas. Setelah teman saya menjelaskan bagian A mengenai pemeriksaan terhadap kebocoran, karat, dan sebagainya, saya akan melanjutkan bagian selanjutnya yang dimana ada perubahan laju aliran dan tekanan air. Perubahan laju aliran dan tekanan air dapat disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena penyumbatan kotoran atau endapan dalam pipa. Juga dapat terjadi karena kesalahan dalam mengoperasikan katup
atau perlengkapan instalasi dan juga salah dalam perencanaan. Selanjutnya, pemeriksaan pada penyangga atau penggantung pipa. Penyangga dan penggantung pipa ini dipasang dengan maksud mampu menanggung berat pipa dan air di dalamnya, supaya getaran atau tumbukan akibat air tidak menimbulkan tegangan maupun kebisingan yang ada pada akhirnya dapat merusak pipa atau sambungannya. 2. Pemeriksaan pompa air. Untuk pemeliharaan pompa-pompa penyediaan air yang perlu diperhatikan adalah tekanan pompa, arus listrik, tegangan listrik, tingkatan bising, dan getaran. Pemeriksaan set dan kupling, serta kelonggaran antara poros dengan bantalan. 3. Pemeriksaan tangki. Air dinding tangki seharusnya tidak mempunyai retakan, apalagi kebocoran. Lingkungan sekeliling tangki juga harus bersih, sehat, dan dijaga jangan sampai kotoran apapun dapat masuk ke dalam tangki. A. Pencemaran tangki. Sewaktu dilakukan pemeriksaan berkala, tutup lubang tangki harus dibuka dan dilihat apakah ada karat atau adanya endapan. Juga apakah terlihat ada lapisan minyak di permukaan air, serangga, atau bahkan adanya tumbuhan. Untuk pemeriksaan seperti itu perlu digunakan lampu yang cukup terang di dalam tangki. B. Kualitas air. Sewaktu memeriksa isi tangki, sebaiknya diambil kualitas contoh air dan dilakukan analisa kualitas air. Tergantung juga dari mana sumber air tersebut diambil. C. Ketinggian muka air. Untuk menjaga ketinggian air dalam tadon air, kita bisa menggunakan katup-katup dengan pelampung. Pemeriksaan perlu dilakukan khususnya bagian yang bergerak, bagian yang bergesekan, dan terutama bagian yang harus saling menempel dengan rapat untuk menghentikan aliran air. 4. Pemeliharaan keran air. Keran air berisi piringan-piringan. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu piring bebas, piring yang disekrupkan tetap, dan piring gantung. Piringan ini akan menjadi aus dalam waktu 3 tahun sehingga perlu diganti. Jika pemasangan tidak baik, keran air, katup gelontor, pemecah vakum sering menunjukkan kerusakan setelah 2 atau 3 tahun dipasang. 5. Pemeriksaan bak penampung. Pemeriksaan dilakukan terhadap dinding bagian dalam bak penampung, saklar listrik, elektroda, dan kontaknya. Pemeriksaan semacam ini sebaiknya dilakukan setiap hari 1 kali dan juga dilakukan pemeliharaan yang perlu, seperti membuang endapan, lumpur yang menumpuk. Bak penampung menimbulkan banyak kotoran terapung. Kalau pemeliharaan kurang, seringkali menjadi keras atau padat di atas sehingga mengurangi kapasitas. Dalam kondisi tertentu, serangga mudah berkembang biak sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Metode pemeliharaan saluran air bersih. 1. Metode pemeliharaan pipa. Saluran air bersih yang memerlukan pengamatan adalah saluran PVC yang tidak terlindung dari sinar matahari. A. Tambahkan penggantung pada dinding untuk penyangga pipa PVC bila ada sebagian penggantung yang lepas. B. Bila terjadi kebocoran pada sambungan pipa PVC, sebaiknya 1. Matikan aliran air dari setiap keran. 2. Lem kembali atau balut dengan karet bekas ban. 3. Jalankan kembali aliran air bersih yang ada. Untuk pipa yang diberi anti karat seringkali mengalami kebocoran. Untuk memperbaikinya, maka A. Lepas pipa dari sambungannya. B. Sambungan diberi selotip. C. Yang sudah diberi selotip disambung kembali. Nah, untuk pipa plastik yang mudah cenderung rusak, cara memperbaikinya: pertama, potong bagian yang rusak, ganti dengan pipa baru. Kedua, sambungan baru memiliki ukuran yang sama dengan yang lama, lalu rekatkan memakai lem PVC. Dan pipa plastik biasanya diletakkan di dalam tanah atau di dalam tembok. Nah, sebaiknya bangunan pun memiliki alat kontrol untuk memotong arus air apabila perbaikan pipa sedang dikerjakan. Pengetesan kebocoran pipa air bersih. Ada beberapa cara untuk pengetesan kebocoran. Sebelum pengetesan, seluruh pipa air bersih dibilas terlebih dahulu dari semua endapan, kotoran, maupun sisa-sisa pengerjaan pemipaan. Pembilasan ini dilakukan dengan menekan-nekan pipa dengan air secukupnya dan dibuang.
Setelah pembilasan, dilakukan pengetesan secara hidraulik, yaitu menekan seluruh sistem pemipahan air bersih dengan air yang mempunyai tekanan sebesar 10 cm3. Nah, tekanan yang terjadi pada manometer dipertahankan selama 3 jam. Apabila jarumnya menunjukkan angka yang konstan, berarti hasil pemasangannya dinyatakan dengan baik. Pengetesan dilakukan 2 tahap, sebelum penyambungan dengan tekanan testing dan setelah penyambungan dengan saniter atau pengecekan fungsi. Selanjutnya, peralatan dan keperluan lainnya untuk pengetesan harus disediakan oleh kontraktor. Dan tahap pelaksanaan pengetesan dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama, diadakan pembilasan pipa. Kedua, pengetesan dilakukan dengan sistem water pass. Dan setiap bukaan harus ditutup rapat. Keempat, setiap bagian diisi dengan air. Pengetesan tidak kurang dari 3 meter. Dan kolom air tidak lebih dari 30 meter. Lama pengetesan itu 10 menit, lalu mengecek kebocoran. Metode pengecekan pompa. Pengetesan dilakukan sesuai dengan petunjuk pabrik dan sistem yang diinginkan. Pengetesan harus sesuai dengan urutan sistem. Pipa tangki persediaan air utama. Pipa-pipa persediaan air utama dan menara air yang terletak di luar atau keran ledeng harus diperiksa setiap bulan jika tidak mengalami kebocoran atau tidak. Apabila bangunan gedung memiliki tangki persediaan air yang terletak cukup tinggi, sebaiknya pemeriksaan dilakukan setiap bulan. Apabila terjadi kebocoran, pipa masuknya harus dikuras dan pipa yang lainnya harus dilepas. Sambung kembali pipa-pipa dengan menggunakan sambungan VFC dan beri selotip sambungan rapat di sekitar alur pipa dan sambungan lainnya. Pipa PVC tidak bisa digunakan sebagai pipa masuk atau keluar tangki persediaan air pada ketinggian yang tinggi karena tidak terlalu kuat dan cenderung menjadi lepuh apabila terjemur sinar matahari. Selanjutnya, pipa anti karat berdaya tahan jauh lebih lama dan lebih kuat. Pembersihan tangki dilakukan setiap 2 tahun sekali.